di sisi, mari memuji dan menyembah Tuhan. Are you ready untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan? Are you ready? Yeah. Come on. Musik. Mari semua bernyanyi dan berseru pada Allah Maha Tinggi, semua makhluk tunduk padanya. Pujian, pujian bagi Raja mulia ku angkat, tangan baginya juru selamat bagi dunia. Salibmu, Salibmu selamatkanku, takkan mau kalahkan musuh. Salibmu bebaskanku, karya terbesar di hidupku. are you ready? Sing it. Ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini di tempat ini. Ku puji Yesus Tuhan sebab Dia yang membebaskanku, kemenanganku. Mari bersorak-sorak buat Tuhan. Sing it. Mari semua bernyanyi dan berseru pada Allah Maha Tinggi, semua makhluk tunduk padanya. Pujian, Pujian bagi Raja mulia ku angkat, tangan baginya juru selamat bagi dunia. salibmu Tuhan. Salibmu selamatkan, takkan mau kalahkan musuh. Salibmu bebaskan, karya terbesar di hidupku. Everybody say, ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini di tempat ini. Ku puji, Yesus Tuhan sebab Dia yang membebaskanku, kemenanganku. dimanapun berada, mari tepuk tangan. Come on. Jesus, kami rayakan kemenangan-Mu yang Kau berikan kepada kami. Everybody sing, oh. Oh, 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 Kemenanganku, oh, 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 kemenanganku. everybody sing, oh. Kemenanganku. Sekali lagi, come on, sing it. Kemenanganku. Everybody say, ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini di tempat ini. Ku puji Yesus Tuhan sebab Dia yang membebaskanku, kemenanganku. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita, kamu. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
melihat Engkau Tuhan. Karena Engkaulah yang layak kami perhatikan Tuhan. Yes Jesus. Kami mau memusatkan hati kami, pikiran kami Tuhan. Akan Tuhan Yesus yang sudah menyelesaikan pertandingan. Dan Engkau bilang kami lebih dari pemenang Tuhan. We thank you Lord for your abundant blessing Lord. Kami mau menatap masa depan dengan memegang firman-Mu Tuhan Yesus. Kami mau berjalan bersama-Mu Tuhan. Kami mau mengingat-ingat Engkau saja Tuhan. Thank you Jesus. Oh, Kau layak disembah. Kau layak ditinggikan. Oh, yes Jesus. We're gonna sing for you Lord. Yes Jesus. Menyanyikan sama-sama. Lord bless you and keep you. Make His face shine upon and be gracious to you. Lord turn His face towards you and give you peace. Oh, sangat baik Tuhan. Kamu nyanyikan sama-sama. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon and be gracious to you. Lord turn His face towards you and give you peace. Oh, sing amen. Sing with your heart. Amen. Amen. Sing it out. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Come on di sisi, mari nyanyikan dengan imanmu. Sing amin.
children. May your favor be upon you and 1,000 generations. And your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations. And your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations. And your family, and your children, and their children, and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you in the morning, in the evening, in your coming and your going, your weeping and rejoicing. He is for you, 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 He is for you. Let's sing amen. Come on, sing may His favor. His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, their children, and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you in the morning, in the evening, in your coming and your going, and your weeping and rejoicing. He is for you, 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 He is
kebesaran-Mu Tuhan. Kalau kami bisa melewati semuanya itu karena nama-Mu yang kuat Tuhan. We're gonna be clinging to one name only, Jesus. Kami berterima kasih Tuhan atas keagungan-Mu. Kami masih bisa bersama-sama untuk meninggikan nama-Mu. Itu pun kami percaya, itu pun kasih karunia Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang udah membawa kami sampai sekarang gak akan meninggalkan kami di sini. Kami percaya sampai kapanpun Tuhan selalu berada bersama kami. Your presence is enough, Lord. Your presence is enough. Thank you, Jesus. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hai Bridge Teens, gimana puasa hari ke-6-nya dari 21 hari yang ada? Tetap semangat, pasti lewat Fast 21 ini Tuhan akan bicara banyak hal buat kita semua. Nah, kalau kamu nih yang mau ikut puasa, jangan lupa setiap jam 7 pagi kita akan devotion bareng di Instagramnya ICC di @ICCChurch. So, mari setiap pagi join devotion kita bareng-bareng ya. Nah, guys, jangan pernah lupa setiap ibadah kita yang hari ini bisa ada karena ada volunteer yang kasih waktu, hidupnya, energinya buat kita semua. So please apresiasi setiap volunteer yang ada. Say thank you volunteer. Tap ya, thank you volunteer. Nah, sekarang ini buat kamu yang baru pertama kali hadir, baru pertama kali join di ibadah kita di Bridge Teens ini, welcome home. Senang banget kalau kalian ada di sini, pingin banget kenal-kenalan lagi dengan kalian lebih lagi. So, kalau kalian baru pertama kali datang, boleh akses di icc.church.online dan di sana ada newcomer lounge. Boleh di sana daftar dan kita pasti akan segera ketemu, oke? Nah, sekarang kita akan masuk ke pengumuman. Ada beberapa hal yang mau aku sampaikan nih ke teman-teman di Bridge Teens. Jangan lupa di hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 jam 7 malam kita akan ada home cell movement. Ini untuk setiap zone leader, setiap home leader, setiap core team, dan guys family. So pastikan kalau kamu bagian dari kepemimpinan di penggembalaan yang ada, please join. Kita bersama lagi, belajar lagi untuk kita sama-sama membangun home cell yang luar biasa. Dan hal yang kedua, ini untuk kamu juga yang tadi baru pertama kali datang ya. Ini kita punya yang namanya Global Encounter Class. Tanggal ya di 28 Februari 2021 jam 2 siang via Zoom. Ini luar biasa banget, pasti lewat encounter ini kamu bisa ketemu dengan Tuhan dan mengalami perubahan hidup yang luar biasa. So please join encounter and see you tanggal 28 nanti. Oke, it's offering time. Nah, Bridge Teens, aku mau tanya nih ya buat kita semua. Menurut kalian nih, kenapa sih kita itu sering kali susah buat memberi? Nah, coba kalian boleh type ya di kolom komentar live kita. Di sebelah kanan, di bawah ya, di sekitar sini lah ya. Nah, kalau aku pribadi nih, kenapa ya? Kalau aku tuh suka susah buat memberi. Karena sering kali sih, karena aku mengalami yang namanya khawatir. Perasaan khawatir. Nah, yes, perasaan moods ya, yang minggu-minggu ini kita lagi bahas banget di Bridge Teens. Nah, kalau hari ini memberi ya gimana ya besok makan. Nah, itu sering banget ya pertanyaan kayak gitu. Aduh, uang tinggal 10.000, gimana nanti buat ongkos pulang? Atau ini lagi urgent banget nih buat beli pulsa, gimana kalau hari ini memberi? Nanti pulsanya nggak cukup lagi buat sekolah, buat kota dan semuanya. Sangat familiar ya dengan kata-kata ini. Sama banget. Aku juga sering banget mengalami kekhawatiran seperti itu waktu mau memberi. But Bridge Teens, did you know perasaan khawatir itu bukan merupakan sesuatu yang baru, tapi udah ada lama, bahkan dari zaman Yesus dulu udah ada. Kalau teman-teman lihat ya di Matius 6 ayat 25-33, di situ ngebahas hal spesifik tentang kekhawatiran. So kekhawatiran itu ada sesuatu yang real banget. But kita udah belajar minggu lalu dari khotbahnya Pastor Victor yang di-share sama kita semua. Sama seperti waktu kita menghadapi ketakutan. Respon kita saat menghadapi kekhawatiran adalah bukan fight, melawan kayak kita sok kuat. Bukan juga kita flight atau melarikan diri dari tantangan. Udahlah aku nggak mau mikirin lah soal khawatir. Atau kita malah diem dengan kekhawatiran yang ada.
Tapi apa sih yang harus kita lakukan dalam menghadapi kekhawatiran? Kita harus merespon dengan iman. Nah, iman apa yang harus kita punya? Di 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan bahwa serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Nah, Bridge Teens, hari ini waktu Tuhan meminta kita untuk memberi persembahan dan mengembalikan perpuluhan kita, mari jangan menjadi khawatir. Why? Karena kita tahu bahwa ada Tuhan yang akan memelihara hidup kita. Nah, aku ada testimoni sedikit nih. Jadi tiap awal bulan pasti kan kita ngitung-ngitung tuh ada budget buat persembahan, perpuluhan, untuk jajan, untuk kasih gift ke orang tuh. Nah, aku udah punya planning budgeting untuk aku sebulan ke depan. Dan jujur guys, melihat yang udah kemarin-kemarin ya, selalu ada pemikiran yang sama. Aduh, ini kok berinya kayaknya kebanyakan ya, atau kurangin aja gitu ya. Nanti cukup gak ya buat sehari-hari hidup aku? Nah, but apa sih respon yang aku ambil? Aku gak mau menjadi khawatir dan meresponi hal memberi ini menjadi salah. Why? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang dapat kita percaya untuk memelihara hidup kita. So, dengan segala rencana yang ada, budgeting yang ada, aku tetap memutuskan untuk memberi yang terbaik. Dan yes, Bridge Teens, Tuhan tetap memelihara hidup aku. You know what? Banyak banget waktu tiba-tiba ada orang lah yang kirim makanan ke rumah. Waktu lagi makan di luar tiba-tiba ada lah yang traktir. Terus tiba-tiba ada yang nih, kamu mau nge-cafe nggak? Ini minum kopi ditraktir. Jadi aja bisa ke cafe ditraktir. Dan juga tetap bisa sisihin uang untuk nabung. Bahkan bisa kasih lebih lagi dari planning budget aku di bulan itu. So Bridge, mari hari ini memberi jangan dengan rasa khawatir, tapi mari memberi dengan iman. Karena seperti 1 Petrus tadi bilang, sebab Ia yang akan memelihara kamu. So Bridge Teens, kamu siap buat memberi? Let's pray. Bapa dalam surga, hari ini kami mau memberi. So Tuhan, kami mau memastikan kami gak mau memberi dengan rasa khawatir. Tapi kami hari ini mau percaya waktu kami memberi dengan iman. Percaya kayak 1 Petrus 5 tadi bilang bahwa Tuhan yang akan memelihara kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Dan setiap orang yang siap memberi boleh berkata, amin. Alright. So, persembahan kamu nih bisa ditransfer ke rekening ICC yang ada di bawah sini harusnya ya. Dan ada QR code juga yang bisa kamu pakai untuk via GoPay mungkin atau Dana, OVO yang ada di sini. Oke, so berapa banyak yang siap untuk mendengar lagi firman Tuhan hari ini? Kita akan bahas lagi soal moods dan hari ini akan dibagikan oleh pribadi yang luar biasa, Bapak kita semua, Pastor di Youth yang keren banget. So please welcome our Youth Pastor Winston Yeskia. Teens, tahun baru ada semangat baru. Saya pernah baca satu quotes bilang begini, you only live once, but if you do it right, once is enough. So anak muda, jangan kehilangan semangat mudamu. Let's do it right. Jadilah lebih semangat di tahun ini. Ada amin. Oke? Karena saya percaya ada hal yang jauh lebih besar yang akan Tuhan berikan untuk setiap kita. Ada amin di sini teman-teman. Oke, thank you. Mari kita mulai sharingnya. Masih di tema yang sama yaitu moods, kita akan belajar seputaran emosi lewat series ini. Aku berdoa melalui series ini kita dapat menjadi lebih baik dalam menangani emosi kita. Dan minggu lalu saya pribadi diberkati dengan sharing dari Kak Victor, di mana beliau bagiin soal ketakutan. Dan hari ini kita akan belajar bersama tentang yang namanya rasa bersalah atau guilty feeling. Are you ready teens? Oke, mari kita mulai. Mari kita mulai dengan pertanyaan ini. Apa yang kamu lakukan jika kamu boleh melakukan apapun? Bebas sebebasnya. Dan tidak ada konsekuensi, tidak ada hukuman,
ataupun penyesalan. Coba, contoh nih mungkin ya, kita mungkin main game semalaman, ya kan? Atau menghabiskan uang orang tuamu untuk membeli sepatu koleksi yang terbaru. Atau mungkin kita makan Indomie goreng setiap saat gitu ya. Enak banget ya gak sih? Dan mungkin ada beberapa berpikir gak usah masuk sekolah selamanya. Apalagi online membosankan sekarang kan katanya begitu. Atau mungkin beberapa berpikir nongkrong seharian dan gak usah pulang ke rumah lagi. So, saya yakin kita akan membuat daftar yang sangat panjang tentang apa yang akan kita lakukan. Tapi dengar ini, kenyataannya selalu ada konsekuensi dari apa yang kita lakukan. Dan dalam hal baik maupun buruk ada konsekuensinya. Kita hidup dalam sebuah aturan, teens, dan tidak ada seorang pun yang suka menghadapi konsekuensi dari kesalahan yang dibuatnya. Saya punya satu cerita, dulu waktu masih SMP di Papua. Saya masuk sekolah hari itu jam 7 pagi, ya, dan perlu waktu jalan kaki 1 jam dari rumah saya sampai ke sekolah. Dan suatu hari saya terlambat sampai ke sekolah hampir setengah jam. Dan di sekolah saya itu dulu ada batas toleransi keterlambatan. Kalau sampai lebih dari 15 menit, maka konsekuensinya harus berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki dan jewer telinga sendiri. Selama apa? Selama mata pelajaran pertama di kelas. Dan hari itu, saya nggak tahu kenapa, cuman saya satu-satunya orang yang terlambat dan akhirnya dihukum berdiri di depan. Dan karena itu masih pagi, perut saya mules banget. Belum sempat setoran tunai di rumah sebelumnya. Waktu itu udah mules banget, saya lihat mata pelajaran akan selesai sejam lagi. Dan saya minta izin gak boleh untuk ke toilet. Dan 10 menit pertama, wah saya kuat-kuatin diri. 10 menit pertama waktu berdiri saya masih bisa bertahan. Tapi berikutnya udah gak tahan lagi. Akhirnya hari itu saya kentut kenceng banget di depan semua orang. Dan luar biasa bau banget. And you know what? Jangankan orang lain yang hari itu, saya sendiri aja mau pingsan ciumnya. Dan yang lucunya hari itu kelas diberhentikan sebentar. Dan beberapa orang lari ke ruang guru untuk ambil semprotan gitu ya, pewangi ruangan gitu ya. Aduh, saya gak pernah lupa nih cerita ini. Nah, mungkin sebagian dari kalian pernah merasakannya, betul? Melanggar sesuatu dan dihukum. Mungkin konsekuensinya atau hukuman yang kamu terima tidak seperti yang saya terima tadi. Tapi saya yakin kamu pernah mengalami sesuatu yang mirip saat kamu melanggar aturan atau melakukan sesuatu yang salah. Dan mungkin itu membuatmu merasa seperti orang ini. Ya, rasa bersalah adalah salah satu dari perasaan yang kita alami saat kita melakukan sesuatu yang tidak harus dilakukan. Di sana ada malu, ada penyesalan, ada beban yang kita rasakan saat kita membuat kesalahan atau hal yang melukai kita atau orang lain. Dan perasaan itu dapat tinggal untuk waktu yang lama di dalam hidup kita. Dalam pengalaman saya pelajari ada 2 jenis rasa bersalah. Nah, untuk membantu kita hari ini, saya akan minta satu teman kita, Yosia, untuk datang bersama dengan saya dan kita lihat ilustrasinya. Oke? Boleh, Yosia? Wah, thank you ya. Udah datang di sini bersama dengan saya. Kamu bantu abang ya. Oke. So tadi saya sudah bilang ada 2 jenis rasa bersalah. Yang pertama, ada yang disebut rasa bersalah yang palsu. Nah, buku ini melambangkan rasa bersalah kita. Dan oke, thank you. Tas ransel ini melambangkan hidup kita atau sesuatu yang ada di dalam kita, gitu ya. Nah, maksudnya rasa bersalah palsu ini apa? Ini rasa bersalah yang kita rasa, kita merasa bersalah akan sesuatu, tapi kita sebenarnya tidak bersalah atas apapun. Karena kita mengambil rasa bersalah ini pada diri kita sendiri, meskipun kita nggak salah. Inilah rasa bersalah yang palsu. Saya masukin ya. Inilah rasa bersalah yang palsu itu. Oke, kita lanjutkan dulu. Kita terlalu keras mungkin pada diri sendiri. Ya, contoh mungkin saat kita mendapat nilai rendah di ujian. Atau lupa mengerjakan tugas, atau secara tidak sengaja melukai perasaan teman, atau meninggalkan seseorang di home sale yang harusnya kita antar pulang dan lain sebagainya. Kita dikuasai rasa bersalah
dan kita menyimpan rasa bersalah itu, kita merasa seperti membuat kesalahan yang besar dan kita menyiksa diri kita dengan itu karena kita merasa bersalah. Tapi kenyataannya kita tidak perlu melakukan itu. Kita tidak perlu membebankan itu semua pada diri kita sendiri. Tapi rasa bersalah yang palsu mengatakan pada kita tentang hal yang lain. Oke? Dia terus mengintimidasi sehingga kita terus mengambilnya dan memasukkannya ke dalam ransel hidup kita. Itulah rasa bersalah yang pertama. Jenis rasa bersalah yang kedua adalah rasa bersalah yang sebenarnya. Ya, rasa bersalah yang sebenarnya. Oke, rasa bersalah. Kita merasa bersalah karena kita bersalah. Itulah rasa bersalah yang sebenarnya. Nah, contoh. Kita tahu bahwa kita berbohong mungkin, atau menyontek, atau bergosip, atau melukai teman kita. Kita tahu hal yang kita lakukan itu salah. Kita tahu bahwa kita melukai seseorang. Dan karena itu kita semua merasa bersalah. Apa yang terjadi? Kita masukin lagi nih rasa bersalah yang sebenarnya ke dalam ransel hidup kita. Masalahnya kita tidak tahu apa yang perlu kita lakukan dengan rasa bersalah yang kita rasakan. Kebanyakan dari kita akan mengacuhkannya. Kita menyangkalnya bahkan. Kita bersikap seperti tidak ada masalah atau tidak ada yang salah. Kita bahkan berpura-pura seperti rasa bersalah itu tidak ada. Tapi dari apa yang sudah saya pelajari, menyangkali rasa bersalah hanya membuatnya menjadi lebih kuat. Ya, membuatnya menjadi lebih kuat. Ah enggak kok, saya mah enggak begitu. Saya enggak buat salah kok. Enggak, itu biasa aja. Membuatnya menjadi lebih kuat. Dan ransel hidup kita menjadi lebih berat hari ini. Oke, itulah yang terjadi saat kita menyangkali. Dan saat kita menyangkali, kita sedang memberi rasa bersalah, waktu dan ruang untuk hal tersebut berkembang. Hal ini akan memotivasi kita untuk membuat lebih banyak pilihan yang buruk atau bahkan berbohong untuk menutupi rasa bersalah kita yang kita hindari tadi. Dan beratnya, rasa bersalah ini akhirnya terlalu berat untuk ditanggung. Oke, nah mari kita lihat bagaimana hari ini Yosia memegang tas yang full of rasa bersalah ini. Gimana Yos? Berat gak? Berat banget ya. So itulah yang terjadi saat kita menyimpan rasa bersalah baik yang sebenarnya maupun yang palsu tadi. Ini membuat kita bergumul. Kamu membawa banyak rasa bersalah dan itu memberatkanmu dan berdampak besar untuk hidupmu. Kebenarannya, semakin kamu berlari dari rasa bersalah, semakin besar itu berpotensi untuk menguasaimu. Itu justru membuat rasa bersalah menjadi berkuasa dan menjadi bos dalam hidupmu. Beberapa dari kita bergumul dengan rasa bersalah, betul? Anyway, thank you buat kesediaannya mau jadi bantu abang buat ilustrasi. Thank you ya Yosia ya. Tuhan berkati. Saya ambil semua rasa bersalah kamu ya. Kamu nggak pergi tanpa bersalah, oke? Oke, kita kembali. Kita melakukan sesuatu yang kita tahu itu salah dan tidak harus kita lakukan. Apa yang terjadi? Mungkin sebagian dari kita tertangkap, dihukum dan harus bertanggung jawab. Atau bahkan tidak ada yang tahu perbuatan kita. Kita tidak benar-benar merasa bersalah atas apa yang telah kita lakukan. Kita tidak membawa tas penuh dengan rasa bersalah tadi. Itu hal yang berbeda lagi ya. Merasa sangat bersalah atau yang satu berbuat salah tapi tidak merasa salah. Nah, beberapa dari kita mungkin jadi bingung dan bertanya-tanya. Apakah kita harus merasa bersalah atau tidak sih Bang sebenarnya? Dengarkan ini. Seringkali kita membiarkan rasa bersalah berubah menjadi kemarahan. Kita marah kepada diri kita sendiri atas apa yang telah kita lakukan. Bahkan kita marah karena ada orang mengetahui kita bersalah. Kita marah karena kita merasa sangat amat bersalah. Kita marah karena kita harus menerima akibatnya. Sebenarnya, kemarahan ini membawa kita semakin merasa bersalah. Ini yang perlu kita mengerti soal rasa bersalah. Seperti perasaan lainnya, perasaan ini bukan hal yang buruk. Saat kita merasa bersalah, ini tanda bahwa sesuatu tidak benar. Sesuatu harus dibenahi di dalam kita. Ini hal yang baik. Dan menurut pendapat saya, jika kita tidak mengalami rasa bersalah, kita tidak akan bisa membuat sesuatu yang benar. Ada amin dengan itu.
bukan lari dari rasa bersalah yang saya ingin kita lakukan. Tapi jangan biarkan itu mengendalikan, mendorong kita, atau bahkan menguasaimu. Dan untuk mempercayai sesuatu yang tidak benar tentang dirimu. Ini semua adalah bohong. Rasa bersalah ini adalah bohong semuanya. Ya, jangan sampai rasa bersalah mengendalikan apa yang kamu rasakan dan bagaimana kamu bertindak. Good newsnya, Yesus datang menyelamatkan kita untuk tidak dikuasai dan dikendalikan oleh rasa bersalah. Saya tahu itu bukan hanya karena Alkitab mengatakannya, tapi karena saya sendiri mengalaminya. Saya mengalami kemerdekaan dari rasa bersalah. Dan saya mau teman-teman semua yang ada di sini juga mengalaminya. Mari kita lihat satu kisah dari seorang yang bernama Paulus. Dan kita tahu latar belakang Paulus, dia bukan sekedar pemimpin iman yang luar biasa yang selalu diingat banyak orang. Betul, dia melakukan banyak hal besar untuk menyebarkan pesan tentang Yesus dan membantu pertumbuhan gereja mula-mula. Tapi sebelum itu, dia orang yang berbeda total. Bahkan ia memiliki nama yang berbeda saat itu, yaitu Saul. Betul ya? Dan Saul melakukan banyak hal buruk, hal yang sangat buruk bahkan, hal yang memberinya banyak alasan untuk merasa bersalah. Dia berbohong, dia penuh dengan kebencian, dan bahkan dia membunuh. Kita tahu kemudian Saulus mengalami Yesus dan semuanya berubah. Bahkan namanya juga berubah. Dia benar-benar berubah dari seorang yang dipanggil Saulus menjadi Paulus. Namun itu tidak mengubah masa lalunya. Fakta bahwa Paulus melakukan banyak hal yang membuatnya merasa bersalah masih tetap ada. Banyak hal yang dapat meyakinkannya bahwa ia seharusnya tidak usah datang ke gereja lagi. Bahkan gak usah jadi pemimpin lagi. Inilah hal yang menarik untuk kita pelajari dari seorang Paulus. Mari kita lihat ayatnya dari Roma 8 ayat 1 dan 2. Dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sama-sama kita katakan amin. Mari mulai dari pasal yang pertama yang ditulis Paulus tadi ya. Bagian di situ di mana dia bilang dia berbicara soal penghakiman. Salah satu hal mengapa kita tidak mau menghadapi kesalahan, kekacauan yang kita buat atau bahkan dosa, karena itu membuat kita merasa terhakimi. Betul apa betul teman-teman? Rasa bersalahlah yang membuatmu percaya bahwa kamu akan selalu dikejar-kejar kesalahanmu. Rasa bersalah yang memberatkanmu dan menahanmu, kamu mungkin merasa terhakimi oleh apa yang sudah kamu lakukan. Dan Paulus mengatakan bahwa kita tidak harus merasakan seperti itu. Mari lihat sekali lagi apa yang ditulis Paulus tadi, ayat yang sudah kita baca tadi. Dikatakan di situ, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roma 8 ayat 1 tadi. Paulus mengatakan, jika kita percaya kepada Yesus, tidak ada lagi penghukuman. Wow, that's powerful. Tidak ada rasa bersalah yang terlalu besar yang dapat menghalangi kita dan Tuhan. Tidak ada rasa bersalah yang terlalu besar yang dapat menjatuhkan saya dan teman-teman karena Yesus telah membebaskan kita. Dan Paulus menyelesaikan itu dengan berkata, di ayat yang kedua, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Teman-teman, Bridge Teens hari ini, saat Yesus datang ke bumi dan mati di atas salib, dia mengambil semua beban, dia mengambil semua rasa bersalah kita bersama dengan dia. Dan selesai di atas kayu salib. Dia mengambil semua kesalahan. Bahkan dia membunuh semua rasa bersalah yang mungkin bisa membunuh hubungan, membunuh masa depan, nama baik dan lain-lainnya. Bahkan Yesus gak cuman menyelesaikannya, dia memberikan kita kuasa dari Rohnya.
Kuasa yang membawa kehidupan, dan itu adalah kuasa yang lebih besar dari rasa bersalah. Karena apa yang Yesus lakukan untukmu, rasa bersalah tidak menjadi bosmu. Ya, rasa bersalah ini gak perlu lagi jadi bosmu. Dia gak bisa lagi mengendalikan hidupmu. Ya, Paulus mengalaminya sendiri. Karena Yesus, Paulus mampu keluar dari rasa bersalah atas semua hal yang dia lakukan pada masa lalu. Hari ini pasti tidak ada dari kita yang perlu berurusan dengan beban yang Paulus hadapi, seperti membunuh misalnya. Tapi kita semua memiliki rasa bersalah yang berbeda-beda. Mungkin hal yang kamu katakan kepada ibumu kemarin atau tadi pagi, atau cara mau memperlakukan teman wanitamu, atau mungkin berbohong dengan guru, atau cara berbicara kepada saudaramu di rumah, atau kebiasaan yang kamu ketahui itu buruk tapi kamu tidak dapat berhenti. Mungkin sebuah penyesalan lah, sebut sesuatu yang kamu harap dapat kamu ubah, atau hal-hal lain yang membuatmu merasa bersalah. Dan jika kamu tidak hati-hati, The Bridge, maka rasa bersalah itu dapat memberitahumu apa yang harus kamu lakukan. Rasa bersalah akan memberitahumu untuk menjauhi gereja, untuk menyembunyikan apa yang sudah kamu lakukan dan menutupi kesalahanmu. Dengarkan ini, itu tidak akan membawamu kepada pengampunan, dan rasa bersalah itu tidak akan pergi dengan sendirinya. Hari ini Yesus memberikan pilihan yang berbeda. Dia memberi kita kesempatan untuk memulai kembali. Dia memberi kita kasih karunia, memberi kita kemerdekaan. Bang, apa ini alasan yang saya bisa pakai untuk saya melakukan apapun yang saya inginkan? Jawabannya absolutely no. Tapi ini cara baru untuk kita dapat melihat kesalahan kita. Kemerdekaan untuk kita mencoba kembali. Jalan untuk tidak diintimidasi oleh rasa bersalah. Dan kesempatan untuk menghapus rasa bersalah kita selamanya. Guilt doesn't have to be the boss of you. Rasa bersalah tidak harus menjadi bosmu. Karena kita merdeka dari rasa bersalah saat mengikuti Yesus, saya percaya ada beberapa hal yang perlu kamu lakukan. Ada 4 hal yang sederhana akan saya bagikan. Yang pertama, berhentilah menjadi terlalu keras kepada diri sendiri. Ya, berhentilah menjadi terlalu keras terhadap diri sendiri. Mungkin kamu adalah pribadi yang bergumul dengan rasa bersalah. Rasa bersalah palsu mungkin. Atau kamu bergumul dari rasa bersalah yang dituduhkan kepadamu mungkin. Atau kamu bergumul dengan rasa bersalah dari kesalahan yang kamu perbuat. Tidak peduli yang manapun kamu. Kebenarannya adalah kasih karunia. Yang artinya Yesus tidak membencimu. Jadi jangan terlalu keras pada diri. Kamu bisa berhenti hari ini menyiksa dirimu dari apa yang kamu lakukan dan rasakan. Kamu bisa berhenti percaya dari apa yang rasa bersalah atau orang lain katakan tentang dirimu karena apa yang telah kamu lakukan. Kamu bisa menerima kasih karunia yang Yesus berikan untuk hidup terlepas dari rasa bersalah. Itu hal pertama yang perlu kita buat. Hal yang kedua, berhentilah menjadi terlalu keras kepada orang lain. Hal ini kita semua pernah lakukan, betul? Karena hal yang mudah untuk mencari kesalahan seseorang sehingga mereka merasa bersalah atas apa yang mereka katakan atau lakukan. Itu hal yang mudah, ya. Mudah untuk mengingat kesalahan seseorang di pikiran kita. Tapi saat kita menerima kasih karunia, kita harus menyalurkannya kepada semua orang. Ini bukan berarti apa yang mereka lakukan kepada kita atau katakan kepada kita tidak salah atau tidak menyakitkan. Tapi ini berarti kita dapat memberi pengampunan dan memulai kembali. Sama seperti yang Yesus tawarkan kepada kita. Bahkan kita, jika mereka tidak meminta pengampunan, kita tetap dapat memberi pengampunan dan kasih karunia itu. Itu hal yang kedua, berhenti terlalu keras dengan orang lain. Yang ketiga, kamu boleh membiarkan rasa bersalah mengingatkanmu, tapi bukan menjelaskan siapa kamu, siapa dirimu. Ingat, tadi kita belajar, kita tahu bahwa rasa bersalah sebenarnya nggak buruk. Ini bisa jadi tanda bagi kita bahwa sesuatu yang tidak benar, bahwa sesuatu harus berubah, ya. Dan karena Yesus, rasa bersalah akan mengingatkan jalan yang sudah kita lewati, tapi itu tidak dapat mengintimidasi kita lagi.
Ada amin. Yang terakhir, yang keempat, kamu dapat memperbaikinya. Ini hal besar. Kadang kita berpikir saat kita melakukan hal yang salah, hal yang paling penting adalah berdoa dan meminta ampun kepada Tuhan. Dan itu adalah hal yang benar. Tapi itu belum selesai. Seringkali kita harus berani untuk memperbaikinya dengan orang yang kita sakiti juga. Apapun itu yang membuatmu merasa bersalah, kamu perlu memperbaikinya. Untuk meminta maaf mungkin, minta pengampunan mereka, dan yang pastinya tidak mengulanginya kembali. Oke? Saya percaya sejauh ini kita belajar sesuatu, betul? Memang tidak mudah menjauhkan rasa bersalah dari dirimu. Saya mengerti itu, dan itulah sebabnya kita punya yang namanya home cell. Dan bukan hanya untuk menyampaikan kasih karunia kepada kamu, tapi juga membantu kamu untuk mengasihi dirimu. Untuk membantu kamu pulih dari kesalahan yang kamu perbuat di masa lalu. Sehingga rasa bersalah hanya menjadi pengingatmu, bukan menjelaskan siapa kamu. Remember this, because of Jesus, guilt doesn't have to be the boss of you. Ingat, rasa bersalah tidak harus menjadi bosmu lagi. Oke? Dan nanti waktu kita ada home cell, saya mau kita pikirkan atau kita renungkan pertanyaan ini dan kita boleh sharing di dalamnya. Hal apa yang biasa kamu lakukan saat merasa bersalah akan sesuatu? Wah, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman belajar sesuatu hari ini, selesai dengan rasa bersalah. Because of Jesus, guilt doesn't have to be the boss of you. Oke? So, mari kita berdoa hari ini. Bapa, kami mendengar firman-Mu hari ini bahwa kami sudah selesai. Kau sudah menebus kami dengan darah-Mu yang mahal di atas kayu salib. Termasuk include dengan semua rasa bersalah kami di masa lalu. Biar hari ini Bapakku berdoa. Biar hari ini, berapa banyak kau yang hari ini mungkin masih punya rasa bersalah dan kau simpan itu bertahun-tahun. Dengan penuh kasih, bolehkah kau taruh tangan kananmu di dada? Saya mau berdoa untuk kau yang menaruh tangan kananmu di dada. Thank you, thank you, thank you. Hari ini Roh Kudus sendiri akan menjamahmu dimanapun kau berada. Di Jakarta, di Sydney, di Bandung, dimanapun kau hari ini. Mari, berapa banyak kau yang menyimpan rasa bersalah dan kau hidup dihantui olehnya berhari-hari, bertahun-tahun bahkan. Mari taruh tangan kananmu di dada. Dan Roh Kudus akan bekerja memuliakanmu dari rasa bersalah itu. Hari ini Bapa, aku berdoa untuk setiap tangan kanan yang ditaruhkannya di dada. Percaya Tuhan, kau tidak dibatasi oleh waktu, dimensi apapun. Kau mampu mengerjakan hal yang jauh lebih besar hari ini. Menyentuh setiap teman-teman Bridge Teens dimanapun mereka berada. Biar hari ini mereka menyadari rasa bersalah itu udah lunas dibayar di atas kayu salib. Dan mereka boleh terus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka pribadi. Hari ini Roh Kudus sentuh, ambil dan buang sejauh timur dari barat Tuhan. Thank you Lord, dalam nama Yesus kami berdoa. So hari ini mari angkat juga kedua tangan kita akan menerima berkat. Bapa, aku berdoa hari ini biar segala yang sudah disampaikan, segala firman yang kami dengar itu gak pernah kembali dengan sia-sia. Materaikan itu di hati kami, setiap kami untuk jadi sesuatu yang kami hidupi sehingga kami boleh semakin serupa dengan Engkau. Hari ini Bridge Teens dimanapun kau berada, terimalah berkat Tuhan. Allah memberkatimu, Allah memberkati sekolahmu, keluargamu, setiap pelayananmu yang kau sedang buat, setiap hal yang kau buat dengan tanganmu. Biar segala sesuatu Allah memberkatinya. Dan kau selesai dengan rasa bersalah di masa lalumu. Bahkan kasih Tuhan sempurna untuk masa lalumu, untuk hari ini, dan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih telah mengikuti ibadah online ECC Church. Semoga saudara diberkati. Kami percaya bahwa gereja adalah keluarga. Karena itu bagi saudara yang baru pertama kali bergabung di ibadah online ECC, kami mengundang saudara untuk masuk ke Newcomers Lounge yang ada di website eccchurch.online. Kemudian mengisi form yang tersedia. Kami berharap dapat mengenal saudara lebih baik lagi. Dan semoga saudara juga bisa bergabung dengan home cell yang sesuai dengan lokasi, usia, dan kebutuhan saudara. Di sana, saudara juga dapat memperoleh informasi mengenai komunitas-komunitas lain yang ada di ECC. Seperti komunitas sepeda bersama Pastor Nala, jalan sehat bersama Pastor Victor, futsal, badminton, basket, dan masih banyak lagi. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang di keluarga besar ECC.
always remember to stay healthy, keep connecting, and see you next week.